Seorang anak Tuhan bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, apakah peristiwa corona ini merupakan sebuah kutuk sehingga membuat manusia menderita?" Saya senyum dan saya katakan, tidak semua peristiwa itu merupakan sebuah murka Allah. Tetapi dalam semua peristiwa itu, pasti semuanya sepengetahuan Tuhan. Oleh karenanya dari sebuah peristiwa, kita harus banyak belajar. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, umat yang berkemenangan, hari-hari ini kita mendengar satu istilah yang sangat populer khususnya di Indonesia, yaitu karantina atau isolasi diri. Dunia internasional mengenal lockdown. Dalam tata cara hukum Indonesia tidak menganut hal lockdown, tetapi isolasi diri, karantina. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga ayat 31 dan ayat 32. Karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan. Dalam terjemahan lain, mengasingkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang isolasi, kita jadi teringat zaman perjanjian lama, bahwa mereka yang menderita kusta harus dikarantina, diisolasi. Dan pada zaman keimamatan, mereka-mereka yang berpenyakit kusta ini adalah mereka yang kena kutuk. Sehingga mereka diasingkan, mereka diisolasi supaya jauh dari penularan. Tapi kalau kita berbicara tentang apa yang sedang melanda dunia ini secara global, bahkan Indonesia yang sudah merasakan saat ini, kita tidak boleh menyamakan kembali ke perjanjian lama. Tetapi peristiwa ini mari kita pelajari sebagai suatu peristiwa yang mendatangkan pesan moral, pesan-pesan rohani yang harus kita maklumi. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dari peristiwa ini saya diingatkan, saudara juga diingatkan bahwa saudara harus sejenak berhenti dari kesibukan di dunia ini. Artinya, Tuhan mau kita mengurung diri sejenak. Tuhan mau kita beristirahat sejenak, merenungkan kebaikan Tuhan, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan, sementara sudah sangat besar kita dapatkan dari Tuhan. Mari belajar dari sebuah peristiwa yang sedang melanda kita. Ketika pemerintah menghimbau kita untuk stay at home, berdiam dirilah sejenak. Saya yakin pesan Tuhan yang sama melalui peristiwa ini menghimbau kepada kita, hai hambaku, hai umatku, beristirahat sejenak untuk merenungkan kebaikan-kebaikan yang sudah engkau terima. Fokus sejenak kepada Aku pencipta dan pemberi berkat kepadamu. Dan ketika kita tinggal di rumah, kita diajak untuk beribadah, membangun mesbah, membangun hubungan keluarga, membangun doa. Dan dari hal ini kita juga diingatkan supaya setiap kita, khususnya kepala keluarga, dipersiapkan menjadi imamat rajani, imam di dalam keluarga. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sekali lagi
Saya mau sampaikan kepada kita semua yang sedang berdiam diri sekarang di rumah, bahwa peristiwa ini sedang mengajarkan kepada kita untuk dipersiapkan menjadi imam-imamnya Tuhan. Kalau selama ini tidak ada lagi nyanyian pujian di rumahmu, selama ini tidak ada mesbah doa, selama ini engkau sibuk dengan pekerjaanmu, ini saatnya kita bangun doa, kita bangun pujian, kita bangun penyembahan di rumah kita, sehingga rumah kita menjadi rumah doa, rumah berkat, dan rumah mujizat. Saudara dikasih nama Tuhan, ini yang menjadi pesan bagi kita dalam setiap peristiwa yang kita sudah terima. Satu hal yang saya mau perkatakan, bahwa gereja saudara dan saya sedang dipersiapkan menjadi gereja yang mandiri, gereja yang siap, gereja yang imamat, gereja yang melayani, anak-anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang tahan uji, dan ketika Yesus datang kali kedua, didapati layak menjadi mempelainya. Diberkatilah saudara, diberkati saya. Lewat sebuah proses ini, saudara dan saya mungkin merasa terisolasi, diasingkan, dijauhkan. Tetapi justru itu menjadi sebuah persiapan bagi kita menjadi umat yang layak, yang berkenan dan semakin sempurna di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.